Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Malam-malam hari ini kita dapat berzumpa kembali dalam Halakoh Pekanan Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dubai Duafa Hong Kong dan juga IMA Indonesian Muslim Association Hong Kong yang kita jadikan sebagai media silaturahim untuk para ekspatriat, bapak-bapak yang ada di Hong Kong dan juga yang alumni Hong Kong yang sudah pernah tinggal di Hong Kong dan mungkin sudah eh, kembali ke Indonesia dan bertugas ke negara lain. Dan insya Allah kita bisa jadikan media halal kalau Jumat Pekan ini sebagai media silaturahim untuk eh, tetap menjalin persaudaraan antara sesama Muslim bagi kita semua jamaah yang ada di Hong Kong ini. Dan di samping silaturahim, halaqah perkaran malam ini juga kita jadikan sebagai media tolabul ilmi dan media diskusi untuk sharing dan semoga apa yang kita niatkan ini walaupun majelis zikir ini, majelis taklim ini kita laksanakan secara online, mudah-mudahan tetap dinilai oleh Allah sebagai sebuah majelis ilmu yang dikelilingi oleh para malaikat yang memberikan keberkahan dan mengaminkan semua doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Salam dan salawat, semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in, serta umat Islam yang berjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya, dan semoga kita juga mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Eh, Pada jamaah Iwan Fillah, Rahmatullah, malam hari ini kita akan dibersamai oleh guru kita Ustadz Haji Budi Budiman yang sudah eh, bersama kami di Hong Kong dan insya Allah akan membimbing kita dengan pada malam hari ini dengan sebuah tema mengenai pilar-pilar agama Islam, tonggak-tonggak pilar eh, dalam agama Islam. Nah, ini mungkin ada yang sudah pernah mendengar materi dengan tema ini, tapi kita setiap materi walaupun tema sama, jika kita diskusikan dengan momen yang berbeda, tentu akan kita dapatkan ilmu-ilmu baru yang insya Allah akan bermanfaat buat kita, menguatkan, mengayakan ilmu kita, memperkaya ilmu kita, dan juga insya Allah akan semakin menguatkan iman Islam kita. Khususnya bagi kami yang ada di Hongkong ini, yang berada di tengah lingkungan yang eh, tidak mensupport keislaman secara keseluruhan. Jadi kita harus selalu memperkuat diri sendiri, membentengi diri dan memperkuat keimanan kita agar tetap istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Baik, sebelum kita mulai acara ini, marilah sama-sama kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga bacaan ini memberikan keberkahan buat kita semua. Allah dia yang menentang soleh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk membesarkan waktu, kami persilakan Ustadz Budi Budiman untuk menyampaikan paparannya. Apa ada Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin.
Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurna wahlul uqdatam min lisanina yafqahu qawlana amma kamahma yakumi syai'in wafa litilwi tilwiha wujuban ulifa amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umuri awsatuha wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Wa qala aidha inna ad-dina 'indallahil Islam. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarram yang kami hormati dan yang kami banggakan, hadir di tengah-tengah Zoom kita pimpinan cabang Dompet Duafa Hong Kong, Akni Akhil Karim, Ustadz Fajar. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga buat pengatur waktu, penata, pembawa acara, yakni Bapak Adi Komara, yang di awal saya mengira beliau ini adalah asli orang Hong Kong. Tapi ternyata saya tertipu dengan namanya. Namanya adalah nama Indonesia. Alhamdulillah, berkah sababiah wasilah beliau Al-Fakir bisa sampai dengan lancar dan dimudahkan sehingga sekarang ini bisa berjumpa walaupun lewat online. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberikan berbagai macam kemudahan-kemudahan di dalam urusan-urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga tidak lupa yang saya hormati, yang saya banggakan, yang begitu sangat saya hormati hadir di tengah kita, ya, Bapak Arif Wahyudi. Ini betul-betul senior beliau ini ya. Kita ini belum ada apa-apanya ini. Kalau dibandingkan pengalaman beliau dari timur sampai selatan, dari utara sampai selatan, dari timur sampai ke barat nih, kayaknya Hong Kong tuh sampai lubang-lubang semutnya beliau nih tahu nih. Kita doakan juga mudah-mudahan nih Pak Arif panjang umurnya Bapak, sehat selalu, dan yang terpenting segala aktivitas kita ini senantiasa selalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Juga kepada seluruh mustamiin, baik yang hadir secara offline dan juga secara online. Ini juga disiarkan langsung streaming dari
sosial medianya Dede Hong Kong. Siapapun yang kebetulan melihat tayangan ini, mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang solih solihah, keluarga kita keluarga yang penuh dengan barokah, dan juga kita semua disayang dan dicintai oleh istri kita masing-masing. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Gitu. Pengen dicintain sama istri kita, syaratnya berarti kitanya harus cinta juga. Harus cinta istri kita. Ya, jangan istri orang lain. Nggak boleh. Pak Malik, kalau bahasa orang Bogor mah, tekenging. Saya sangat mencintai istri ayah saya. Subhanallah. Ya, 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 ya. Istri daripada anak-anaknya gitu ya. Bu daripada anak-anak. Hadirin Zumiyin wa Zumiyat dimanapun berada. Sebelum kita jauh berlanjut, sebelum kita mendayung lebih ke tengah, otomatis kita doakan juga buat diri kita masing-masing. Mudah-mudahan semuanya diberikan kekuatan lahir batin untuk terus melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kita ini adalah sebagai umat yang terbaik. Kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kekuatan kepada diri kita. Dan juga kita berdoa, mudah-mudahan apapun aktivitas yang kita lakukan selalu diberikan kelancaran. Dan juga kita berdoa, mudah-mudahan khususnya pada kesempatan malam ini kita diberikan hidayah beserta taufik, serta berada di dalam maghfirah, inayah dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Dan untuk menghangatkan suasana, karena ada di ruangan yang begitu sangat dingin, ada di ruangan yang hangat, agar semakin kita tambah hangat, ada salahnya kita sama-sama melantunkan sholawat terlebih dahulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita membacakan salawat kepada baginda Rasul, kelak kita diakui sebagai umatnya beliau dan juga kelak kita berada dalam rombongannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kelak di yaumil jaza kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan disampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini ya, kita ditanya nih sama Pak Adi, Ustadz, kira-kira mau apa ini? Ya apa saja sih sebenarnya Maya. Tapi biar ditulis dong nanti di flyernya ya udah tentang pilar-pilar Islam saja gitu. Jadi teringat tentang pokok yang paling inti ini Pak, bahwa kita hidup ini butuh yang namanya satu pegangan agar rule atau regulasi kehidupan kita ini tidak kacau balau. Karena kalau sudah kacau, nanti seperti balonku ada 5 rupa warnanya gitu. Kalau ketika ini ya apa namanya tuh merah kuning kelabu, merah muda dan biru meletus balon hijau dar gitu. Apalagi kesananya, pokoknya kacau, jadi kacau katanya begitu. Tapi kalau yang namanya kehidupan, ketika ada agama di dalam dirinya, seperti apa yang sudah kita ketahui, banyak kali sering kali kita mendengar tentang pembahasan-pembahasan masalah agama. Bahwa agama itu diambil dari kata Sangsekerta. A itu artinya tidak, gama itu artinya kacau. Jadi agama itu artinya tidak kacau. Berarti kalau kehidupan kita ini pengen betul-betul aman, nyaman, comfortable, ya, berarti dalam artian tidak kacau, maka harus ada agama di dalam diri kita. Nah, ketika berbicara tentang agama, tuh, setiap sesuatu itu mempunyai yang namanya persyaratan-persyaratan ataupun rukun-rukun, termasuk dalam agama sendiri. Ada kriteria lah, spesifikasi, ada persyaratan. Kalau mau masuk SMP harus punya ijazah SD. Kalau mau masuk SMA harus punya ijazah SMP. Begitu kalau 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 mau masuk ke universitas, mau masuk ke kampus, harus mempunyai legalitas ijazah SMA. Tapi ijazahnya ijazah yang asli ya, bukan yang diada-adakan gitu. Gitu. Kan siapa tahu ketika menjadi orang besar, apapun hal terkecil itu akan diungkit-ungkit. Gitu. Makanya segala sesuatu itu harus ada kriteria, persyaratan, ataupun rukun-rukun. Nah, termasuk agama yang kita pegang, yang jadi kita tumpuan ini. Supaya kehidupan kita ini selalu ada dalam bimbingan dan arahan Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kehidupan kita ini tidak kacau balau, maka ada yang dinamakan kalau di dalam keilmuan agama itu ada yang namanya rukun-rukun agama atau arkanuddin. Pernah tuh kalau dulu di kampung ya, di balai-balai yang temboknya aja bilik,
Di belakangnya masih ada pesawahan. Terdengar suara gelontor air dan juga suara kruk-kruknya kodok di situ dibacakan oleh sang ustadz yang ada di kampung, didengarkan oleh anak-anak kecil yang ada di desa-desa bahwa arkanudini utawi piro-piro rukun agama iku salah satun ono telu. Oh, subhanallah, diajarkan tentang apa itu agama, tentang ada berapa itu rukun agama. Dan ini adalah pondasi yang harus kita pegang teguh supaya kehidupan kita itu terus berada di dalam taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Arkanuddin, rukun agama itu barusan disebutkan ada tiga. Yang pertama adalah sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam diri kita yang memegang teguh agama wa'tasimu bihablillahi jami'a. Yang pertama adalah iman atau yang disebut belief, ya, iman. Yang kedua adalah Islam. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Semuanya ada keterkaitan, ada kesinambungan antara iman dengan Islam dan ihsan adalah hal-hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ketika yang satu ada tapi yang dua tidak ada, luar biasa, sangat sangat berbahaya. Apalagi tiga-tiganya tidak ada. Satu aja nggak ada. Adanya cuma dua. Itu juga bisa dikatakan berbahaya. Dalam artian semuanya tiga elemen ini harus ada di dalam diri kita. Iman yang jumlahnya ada 6 itu, Pak. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada ketentuan Allah baik dan buruknya adalah dari Allah. Kemudian Islam, tuh rukun Islam yang 5 juga harus ada di dalam diri kita. Terakhir ihsan adalah satu. Jadi jumlah jamleh total semuanya adalah 12. Maka ketika tidak ada yang jumlah 12 ini yang dinamakan dengan cilaka 12. Makanya ada istilah, waduh cilaka 12 nih katanya. Ya, cilaka 12 tuh dalam arti tidak ada salah satu faktor indikator untuk penunjang berdirinya tegaknya agama, yakni iman, Islam, dan ihsan. Karena tema yang kita usung malam ini adalah tentang pilar-pilar Islam. Pilar-pilar Islam itu dalam artian ya itu rukun Islam. Islam yang notabene kita mengakui tentang satu buah agama, bahkan tidak hanya seharusnya tidak hanya dituliskan di secarik kertas kecil yang bernama KTP saja. Ya. Jadi jangan sampai ketika yang masuk surga tuh KTP-nya aja. Orangnya mah enggak. Ini yang dinamakan dengan Islam KTP. Nah, idealnya walaupun tidak ada secara tertulis, tetapi jiwanya, karakternya, itikadnya, keyakinannya, ucapannya adalah menunjukkan bahwa dia adalah seorang Islam, seorang Muslim yang sejati. Itu yang dikatakan luar biasa. Tadi dikatakan idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Islam ini bukan agama yang baru. Bahkan dari sejak dulu para nabi, para rasul mendakwahkan risalahnya itu adalah mereka menyebarkan agama Islam. Nabiullah Ibrahim, agamanya Islam. Semuanya tentang eh, apa disebutnya tuh ya, kan ada ateis, ada politeis. Ini mah
monoteis, ya, tentang keesaan Tuhan, tentang bahwa Allah itu Maha Tunggal, Maha Esa, Maha Satu. Bahkan dikatakan di dalam Quran surah Al-Ikhlas bahwa kul huwallahu ahadun. Tentang betapa pentingnya Islam yang ada di dalam diri kita. Bahkan kalau kita sengaja-ngaja mencari satu agama di luar daripada agama Islam, maka falai yuqbala min dalam Al-Quran itu. Sekali-kali Allah akan menolaknya. Tidak akan diterima oleh Allah. Otomatis ketika tidak diterima, ditolak oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, yakin nanti eksistensi mereka di akhirat nanti termasuk golongan orang-orang yang rugi. Orang yang namanya rugi sama kayak bisnis. Boro-boro modalnya balik lagi. Boro-boro ada keuntungan, modalnya aja nggak balik lagi. Itulah yang dikatakan orang-orang merugi. Makanya mulai dari sekarang kita tancapkan, kita terus kuatkan di dalam diri kita. Jangan pernah bosan untuk berdoa. Ditetapkan iman dan Islam di dalam diri kita. Kita ini berjuang betul-betul lillahi kalimatillah, untuk memperjuangkan agamanya Allah. Allah katakan intan surullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Ketika itu yang menjadi garis bawah kita, menjadi garis besar kita, yang menjadi patokan kita, maka kita kalau punya niatan menolong agama Allah, maka yakin Allah akan menolong kita. Dan tentu wa yusabbit aqdamakum, meneguhkan kedudukan kita. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada tema fokus kepada tema yang kita bahas di malam ini, yakni tentang pilar-pilar Islam. Sejauh mana tadi sudah diberikan gambaran bahwa harus ada agama di dalam diri kita. Sebab kalau tidak ada agama, apalagi dia tidak mempercayai Tuhan, atau dia memiliki sikap karakter seperti orang ateis, maka akan kacau balau, hatinya akan kosong, hampa, tidak ada sesuatu untuk bisa dipegang di dalam hidupnya. Dan ketika kita sudah mempunyai keyakinan bahwa Islam is my religion, Islam itu adalah agamaku, maka kita harus punya konsekuensi dengan keislaman kita. Dan tentu yang kita ketahui bahwa rukun Islam, ataupun dikatakan di dalam hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa bunyal Islamu ala khamsin. Bisa berdiri tegaknya Islam ini karena ada indikator yang kita lakukan, yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentang makna syahadat. Syahadat ini ada dua. Ada syahadat kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Yang kedua, tentang syahadat pengakuan kita bersaksi bahwa baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang harus kita tancapkan di dalam kolbu kita, ya. Kemudian kita ucapkan melalui lisan kita, dan kita implementasikan melalui segala macam amaliyah kita, yakni tentang makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Ya, ini
La-nya itu adalah la nafi. Menafikan semuanya. Harta kita, tidak ada harta yang kita miliki. Tidak ada pekerjaan, kemampuan untuk bekerja yang kita miliki. Pokoknya apapun kita nafikan. Keluarga kita, orang tua kita, kedudukan kita, jabatan kita, apapun yang kita miliki, semuanya dinafikan. Illallah, illallah. Terkecuali semuanya adalah berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ada itu semuanya dinafikan. La ilaha illallah. Panjang sekali kalau ketika kita membicarakan tentang makna la ilaha illallah, tentang nafi isbat. Dinafikan seluruh apa yang ada dalam diri kita. Ya, kita belajar tuh. Pada intinya kita juga kan belajar meninggalkan keluarga. Pak Adi jauh dari istrinya. Pak Arif juga sebenarnya mah kangen pengen ketemu sama anak-anaknya gitu. Sampai-sampai ada cerita, Pak, saking kangen sudah lama nggak ketemu anaknya. Itu sampai pulang ke rumah udah pengen gendong anaknya karena saking lupa gitu ya, saking kangennya yang digendong ibunya malah gitu. Itu saking kangennya lupa pengen gendong anaknya malah yang kegendong ibunya gitu. Nih, kayaknya pengalaman Pak Arif ini. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa menafi dan mengisbatkan apapun yang kita miliki, kemampuan kita, tidak ada apa-apa. Illallah. Harta yang sudah kita kumpulkan, la ilaha illallah. Pokoknya kita belajar dan semuanya bisa kita bisa kita lakukan, bisa kita miliki dengan proses belajar yang tidak waktunya itu sebentar, membutuhkan waktu proses yang begitu panjang tentang bagaimana kita bisa mengisi kolbu kita dengan la ilaha illallah. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan kemudian kepada yang kedua. Tidak hanya sebatas pengakuan kita, betul Allah itu adalah Tuhan kita. Betul Allah mengutus Nabi Yuna Muhammad SAW. Tapi tanpa ada refleksi daripada jawarih anggota tubuh kita untuk melakukan amaliyah-amaliyah kebaikan. Sebab dua hal yang bisa menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ada iman di dalam dada kita, kemudian setelahnya iman kita mampu melakukan amal soleh. Iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Di Quran itu dua hal yang tadkhul jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika sayadkhulunal jannah. Nah, dua hal inilah yang asbabiah mereka bisa dihantarkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Otomatis bagaimana bentuk amaliyah-amaliyah yang baik? Di antaranya yang kedua, kita jaga kapasitas sholat kita minimal 17 rakaat dalam satu. Ada tiga hal yang beliau ucapkan kala itu di depan putrinya Sayyidatina Fatimah. Apa yang beliau katakan? Ummati, ummati, ummati. Tolong jaga umatku. Kemudian as-sholah, as-sholah, as-sholah. Jaga sholat. Jaga sholat. Jaga sholat karena sholat ini Masya Allah. Amalan pertama yang akan diperhitungkan kelak di yaumil kiamah adalah tentang sholat. Ketika sholatnya lulus, nilainya 10 cum laude, maka
amalan-amalan kebaikan yang lainnya baru bisa diperhitungkan. Tetapi ketika sholatnya bobrok, bahkan bolong-bolong, segala semua kebaikan-kebaikan itu tiadalah artinya, ya, tiadalah gunanya. Sama seperti halnya anggota tubuh kita. Ada tangan kiri dan kanan, ada kaki kiri dan kanan, ada tubuhnya, tapi tanpa ada organ vital yang paling penting dalam diri kita, yakni apa? Kepala. Apa mau dikata ketika orang tok 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 mau bertamu ke rumah, ketika dibuka sama pemilik rumah, pas dibuka ketok-ketok tidak ada kepalanya. Nah, itu dinamakan kata orang Bogor mah jurig bobongkong. Oh, itulah orang, ya, yang dalam kehidupannya hampa tanpa ada amal solih, yakni yang paling utama adalah sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya as-sholah, as-sholah, as-sholah wasiatnya baginda Rasul, jaga sholat, jaga sholat, jagalah sholat. Ya. Apalagi ketika misalkan Ustadz kita mah alhamdulillah sholat nih 5 waktu rajin, subuh berjamaah, zuhur, asar, maghrib, dan isya semuanya berjamaah. Oh, alhamdulillah. Berarti kita tinggal tingkatkan, ya, qobliyahnya, sholat rawatibnya, qobliyah subuhnya, qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhurnya, qobliyah asarnya, ya, ba'diyah maghrib, qobliyah dan ba'diyahnya isya. Kita tingkatkan. Bahkan ketika kita ada kesempatan, bahkan dulu pernah sering sampaikan, ketika buat bagaimana nih para officer, para worker, para pekerja-pekerja yang mempunyai kegiatan di kantor, pengen sholat duha tapi tidak ada waktunya. Nah, tinggal masukkan saja dalam agenda. Kalau di sekolah-sekolah mah sudah masuk tuh. Jadi sudah masuk agenda, dimasukkan dalam itinerary-nya. Bahwa kalau jam 9 atau jam setengah 10, katakan jam 10, itu adalah waktunya sholat duha. Ya, minimal 2 rakaat. Ya. Kemudian sholat-sholat yang lainnya, ada sholat taubah, sholat istikharah, ada sholat eh, tahajud, ada sholat witir, ada sholat-sholat sunnah yang lainnya yang pahalanya juga luar biasa besarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang pada pokoknya adalah bagaimana terus kita muhasabah tentang apakah kita pernah meninggalkan sholat, apakah kita pernah ada bolong-bolong dalam sholat. Nah, itu perlu kita muhasabah diri agar mumpung kita masih ada di dunia ini, maka segera lakukan pembayaran ataupun lakukan ketika memang kita khawatirnya ada bolong-bolong zaman dulu. Nah, penting untuk kita dalam artian ditambal, ya, sholat yang bolong-bolong kita. Sebab seperti tadi apa yang saya sampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Bahwa amalan yang pertama kali akan dihisab di yaumil qiyamah adalah tentang amalan sholat. Kemudian yang ketiga, yakni setelah sholat, yaitu apa, Pak Adi? Syahadat, sholat. Yang ketiga, hmm? Zakat dulu. Zakat, zakat dulu apa puasa dulu, Ustaz? Zakat. Zakat. Nah, ini zakat bagiannya. Ini nih Ah, Ustadz Fajar nih. Ya, jadi intinya, yuk lagi kita diberikan kelebihan harta misalkan, ya. Yang penting ada 2 syarat seseorang wajib zakat ketika sudah haul dan nisab gitu. Maka intinya kita sudah belajar banyak tentang zakat. Sekarang zaman sudah memberikan kemudahan-kemudahan. Mau zakat tinggal klik, 1 kali klik
dengan berbagai macam eh, kesibukan kita, tapi jangan pernah kita melupakan apa itu yang namanya zakat. Sebab dikatakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la salata liman la zakatalah. Kita bagaimanapun rajin sholatnya, tetapi kita bukan termasuk orang yang suka menunaikan zakat, padahal kita ini masuk kategori seorang muzaki, maka sholatnya itu juga la sholata liman la zakatalah. Seolah-olah dia dipandang tidak melaksanakan sholat. Bahkan di zaman Abu Bakar Siddiq memerangi mereka orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Nah, pada kesempatan saat ini, mau zakat, mau infak, mau sodakoh, ke dompet apa Hongkong saja, katanya begitu tuh, ya. Ngendorse dikit lah, ya. Kemudian yang keempat, ya, karena waktu juga sudah eh, bergulir terus, yakni puasa. Nah, puasa ini tentu yang diwajibkan adalah puasa di bulan Ramadan. Tapi ada beberapa puasa yang memang diwajibkan. Tidak hanya puasa Ramadan saja, tapi ada puasa qadha, itu wajib bagi wanita yang memang ketika bulan Ramadannya ada halangan. Kemudian puasa mana lagi? Puasa kifarat, ya, dan puasa nazar. Ya, ketika seseorang mau melakukan satu aktivitas dan dia bernazar, ketika sukses berhasil dia akan puasa. Nah, maka puasanya menjadi wajib. Tapi yang paling pokok di sini adalah puasa di bulan Ramadan yang dilaksanakan selama 1 bulan. Bisa 29 hari atau 30 hari. Nah, dulu ingat pas puasa tahun 2016 ya, nih saya ditemanin Pak Ghazali ini ya. Pernah buka bareng gitu, Masya Allah ya. Mudah-mudahan jadi saksi Pak Ghazali ya. Kelak kita menuai hasilnya. Yang penting mudah-mudahan semuanya sama-sama ikhlas gitu. Kemudian yang terakhir, ya singkat saja, yakni al-hijju, hijju baitillah, yakni menunaikan haji ke Baitullah. Manis tato ilahi sabila. Teringat satu ayat yang ada di juz 4 itu. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi penunjang Islam berdiri tegak kokoh yang merupakan satu buah pondasi, di antaranya harus ada pondasi yang kelima, pilar yang kelima supaya Islam ini tetap berdiri kokoh, yakni menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, mudah-mudahan bagi yang sudah melaksanakan haji, 1 hari nanti Allah bisa panggil kembali untuk bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ataupun bagi yang belum pernah menginjakan kaki di tanah suci, mudah-mudahan Allah menakdirkan kita 1 hari nanti bisa melaksanakan ibadah haji di tanah suci untuk meraih kemuliaan dan ridhonya ilahi Rabbi. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan, walaupun singkat, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kalimat-kalimat yang salah, mohon jangan dilaporin ke Pak Polisi. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Man. Berarti baik, makasih Ustaz. Eh, Pilar-pilar ini berarti rukun Islam ya Ustaz ya. Kalau yang tadi tiga
iman, Islam, ihsan itu disebut pilar bukan arkan. Arkan itu apa, Ustaz? Ya, masih arkan juga, tapi rukunnya rukun agama. Jadi agama ini bisa tegak karena ada tiga faktor ini. Ada iman, Islam, dan ihsan. Yang total jumlahnya adalah 12. Iman 6, Islam 5, ihsan 1. Total jumlah 12, maka yang sering diistilahkan, aduh, cilaka 12. Nah ini nih, 12 itu tidak ada Islam, iman, dan ihsan di dalam kehidupan. Oh, 12 itu dari sana tadi saya nggak ingat. Iya, Baik, alhamdulillah. Jadi kembali tadi memang harus diawali dasar untuk yang rukun Islamnya itu didasarkan harus ada keimanan dulu, baru nanti dengan pengamalan di rukun Islamnya maka ihsannya, kualitas ihsannya akan terjaga Ustaz ya. baik, baik. Baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya dan insya Allah mudah-mudahan kembali merimain kita mengenai rukun Islam yang sudah kita pahami bersama dan semakin menguatkan keislaman kita. Dan untuk teman-teman yang menyimak di Facebook streaming di DB2 Hongkong, terima kasih atas perhatiannya dan kami cukup di sini. Kami akan lanjutkan diskusi dengan melalui media Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.